dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan mereview pembelajaran tematik tema 2 di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama baca bismillah dulu ya teman-teman, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah mudahkan teman-teman dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Yuk sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak pembelajaran ya teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat tidak sebelumnya Ibu pernah memberitahu kalau ada banyak sekali benda-benda yang ada di bumi ini. Dan teman-teman bisa mencari arti kata dari benda-benda tersebut di dalam kamus. Nih, contoh kamusnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah memiliki kamus di rumahnya, boleh dicoba ya. Cara mencarinya, teman-teman cari dari kata pertamanya dulu. Misalnya teman-teman mau mencari arti kata buku. Buku. Buku itu terdiri dari huruf B, U, K, dan U. Kalau teman-teman mau mencari arti katanya, teman-teman mencari dari huruf B-nya dulu. Teman-teman cari. Di sini ada huruf-huruf bantuan huruf pertamanya ya, untuk memudahkan teman-teman mencari. Setelah ketemu huruf B, kemudian teman-teman cari huruf keduanya, yaitu huruf U. Kemudian cari lagi huruf ketiganya, yaitu huruf K. Dan kalau sudah ketemu, terakhir teman-teman mencari huruf yang terakhir, yaitu U. Nanti sampai ketemu artinya. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Di awal tadi Ibu bilang kalau di bumi ini ada banyak sekali benda-benda. Dan benda-benda tersebut memiliki berbagai macam wujud. Dan ada 3 wujud benda di bumi ini. Yang pertama ada wujud benda padat. Yang kedua ada wujud benda cair. Dan yang ketiga ada wujud benda gas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh wujud benda ya teman-teman. Dimulai dari contoh wujud benda padat. Contoh wujud benda padat yang pertama ada buku, kemudian ada pensil, lalu ada tempat pensil, ada tas, dan ada penghapus. Dan masih banyak lagi contoh-contoh wujud benda padat yang lain. Kemudian contoh benda cair. Kalau contoh benda cair, yang pertama ada air minum yang biasa kita minum setiap hari. Kemudian yang kedua ada susu. Susu itu bentuknya cair ya teman-teman, tapi ada juga yang padat, susu bubuk. Terus yang ketiga ada minyak goreng. Minyak goreng itu termasuk contoh benda cair. Yang keempat ada sirup. Wah, enak ya sirup. Yang kelima ada madu. Madu juga bentuknya cair ya teman-teman. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh benda cair yang lain. Selanjutnya contoh benda gas. Nah, contoh benda gas yang pertama ada udara di dalam balon. Kemudian yang kedua udara di dalam ban. Yang ketiga udara di dalam gelembung. Nah, karena di dalam gelembung itu ada udara, maka gelembung-gelembungnya bisa terbang. Seperti yang di video sebelum-sebelumnya itu teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh benda gas yang bisa teman-teman temui. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan mereview kembali ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Kita masuk ke ciri-ciri benda padat dulu ya. Ciri-ciri benda padat adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Namun, benda padat bisa berubah jika terdapat perlakuan tertentu.
Contohnya, misalnya penghapus. Penghapus itu merupakan contoh benda padat kan teman-teman? Tapi jika penghapus tersebut kita pakai terus-terusan, maka lama-lama akan berubah ukurannya, lama-lama akan mengecil. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kertas. Kertas itu bentuknya benda padat, tapi jika kertas tersebut kita robek, maka bentuknya akan berubah. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pensil itu merupakan contoh benda padat. Namun, pensil bisa berubah bentuk jika diraut. Kalau pensil diraut, lama-lama bentuknya akan berubah. Nah, itu tadi ciri-ciri benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, namun bisa berubah jika diberi perlakuan tertentu. Semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya, ciri-ciri benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Bentuknya selalu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Misalnya, benda cair kita tuang ke dalam mangkuk, maka bentuk air tersebut berubah seperti bentuk mangkuk. Nah, jika air tersebut kita pindahkan ke dalam gelas, maka bentuk air tersebut akan berubah seperti bentuk gelas. Mudah kan teman-teman mengingatnya? Selanjutnya, ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas diantaranya bentuknya bisa berubah mengikuti bentuk wadahnya. Hampir sama seperti ciri-ciri benda cair ya teman-teman. Tapi ada bedanya. Benda gas ini bisa menyebar ke segala arah. Contohnya seperti yang ada di video pembelajaran sebelumnya. Nah, di situ Ibu menjelaskan jika gelembung balon yang sedang terbang kemudian pecah, maka udara yang ada di dalam gelembung balon tersebut akan menyebar ke segala arah. Ciri-ciri benda gas selanjutnya adalah benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Tapi ada beberapa contoh benda gas yang bisa kita lihat teman-teman. Contohnya yang pertama ada asap kendaraan. Nah, biasanya asap kendaraan itu bisa terlihat ya. Kemudian yang kedua, asap hasil pembakaran sampah. Nih, kalau teman-teman sering lihat di dekat rumahnya, biasanya yang sering bakar-bakar sampah, asapnya akan terlihat. Dan kemudian contoh yang ketiga, ada uap yang berasal dari minuman panas atau makanan yang masih panas. Biasanya terlihat uapnya ya warna putih-putih seperti itu. Itu tadi contoh ciri-ciri wujud benda padat, cair, dan gas. Diingat-ingat lagi ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Di tema 2, teman-teman selain belajar cara mencari arti kata di kamus dan wujud-wujud benda, teman-teman juga belajar untuk membuat kalimat dari sebuah kata. Nah, di sini ada contoh kata susu. Teman-teman diminta untuk membuat kalimatnya. Nah, contohnya adalah saya minum susu setiap pagi. Contoh yang kedua ada kata topi. Nah, contoh kalimatnya adalah saat berada di pantai, aku menggunakan topi. Selanjutnya, teman-teman juga belajar tentang cara membuat pertanyaan dari rumus adik Simba. Teman-teman masih ingat tidak? Adik Simba itu kepanjangannya apa? A, apa? Di mana? K, kapan? Siapa? M, mengapa? Dan terakhir bagaimana? Itu kepanjangan dari rumus adik Simba. Kita coba membuat pertanyaan dari rumus adik Simba ya teman-teman. Dimulai dari A, apa? Apa yang sedang Nina lakukan? Kemudian yang kedua, di mana rumahmu? Lalu ada K, kapan? Kapan kamu akan pulang? Terus selanjutnya siapa? Siapa namamu?
kalimat pertanyaannya ya. Nah, di tema 2 juga teman-teman belajar tentang penggunaan tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk merinci atau untuk menyebutkan beberapa benda. Contohnya, ibu membeli buah mangga, koma, jeruk, koma, dan anggur di pasar. Nah, tanda koma juga bisa digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Deli ingin pergi bermain, koma, tetapi hujan. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, contohnya adalah Nina sedang membaca buku. Titik di akhir kalimatnya, jangan lupa diberi tanda titik ya teman-teman. Nah, selain untuk mengakhiri kalimat, tanda titik juga digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, Aisyah membeli buku gambar seharga Rp3.000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan untuk penulisan awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, dan untuk menulis nama agama. Contohnya adalah ayah akan mengajak Dimas pulang ke kampung halaman pada bulan Mei. Nah, di kalimat ini ada beberapa huruf kapital yang kita gunakan teman-teman. Di antaranya adalah ayah. Ayah itu adalah awal kalimat A-nya. A-nya itu awal kalimat, maka digunakan huruf kapital. Kemudian Dimas. D-nya itu digunakan huruf kapital karena Dimas merupakan nama orang. Dan selanjutnya adalah Mei. Mei itu menggunakan huruf kapital karena Mei merupakan nama bulan. Contoh selanjutnya adalah setiap hari Jumat umat Islam laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Nah, di kalimat ini terdapat beberapa huruf kapital. Di antaranya, yang pertama, setiap. Setiap, S-nya itu menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kemudian, Jumat. Jumat, J-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama hari. Dan Islam, I-nya menggunakan huruf kapital karena Islam merupakan nama agama. Nah teman-teman, itu tadi hasil review kita tentang pembelajaran Bahasa Indonesia tema 2 hari ini. Di antaranya ada cara mencari arti kata menggunakan kamus, kemudian wujud-wujud benda, kemudian cara membuat kalimat, lalu cara membuat pertanyaan, dan penggunaan tanda koma, titik, dan huruf kapital. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa di rumah teman-teman review kembali ya, supaya teman-teman tambah paham. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama baca hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat selalu belajarnya. Wassalamualaikum.